Anda kembali di Kompas Petang, Saudara, bersama saya Cindy Sistiarani. Saudara, Facebook Indonesia membantah telah terjadi kebocoran data 1 juta lebih pengguna Facebook di tanah air. Facebook menuding 1 juta lebih data yang dibagikan ke konsultan politik Cambridge Analytica merupakan bentuk pelanggaran kepercayaan. Bantahan dilontarkan perwakilan Facebook Indonesia dan Asia Pasifik saat dengar pendapat bersama Komisi 1 DPR. Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia menyebut insiden Cambridge Analytica merupakan bentuk pelanggaran kepercayaan dari pihak ketiga, yakni dari pengembang aplikasi kuis kepribadian bernama Alexander Kogan kepada firma analis Cambridge Analytica. Kami sampaikan kembali bahwa Facebook tidak pernah menyetujui penggunaan data oleh Cambridge Analytica yang diperoleh dari aplikasi Dr. Kogan. Dr. Kogan dan Cambridge Analytica bertindak sebagai pengendali data pihak ketiga yang independen, dan mereka sendiri yang menentukan tujuan dan cara memproses data yang mereka peroleh. Namun penting untuk saya sampaikan bahwa tidak pernah ada kebocoran data dari sistem Facebook. Kejadian ini bukanlah kejadian di mana pihak ketiga menembus sistem Facebook dan berhasil lolos dari perangkat pengamanan data yang kami miliki. Kejadian ini adalah bentuk pelanggaran kepercayaan dan kegagalan kami untuk melindungi data pengguna. Oleh karena itu, kami mohon maaf atas kejadian tersebut. Sikap Facebook Indonesia yang dianggap tidak mengakui kesalahan sontak mendapat kritik dari anggota Komisi 1 DPR. Facebook Indonesia dinilai telah melimpahkan kelalaian mereka dengan menyalahkan orang lain. Facebook dianggap mengamankan diri, padahal 1 juta lebih data pengguna Facebook telah disalahgunakan. 1 juta lebih dikit yang terkena dampak. Kalau mereka melepas tanggung jawabnya hanya di atas kertas, jangan dipakai datanya ya. Menurut saya siapapun nanti bisa melanggar aturan itu. Nggak ada jaminan, maksud saya harusnya ada kontrol bahwa itu dijamin tidak akan lolos dari Facebook gitu loh. Iya kan, nggak bisa lepas tangan. Ini pegangin pistol saya, jangan dipakai katanya gitu. Lo nggak bisa. Kalau dipakai tanggung jawab kita yang punya pistol kok, bukan orang yang nembak kan gitu. Makanya jawaban-jawaban Pak Simon dan Pak Ruben ini memang belum memuaskan sampai dengan sekarang gitu. Jadi lebih baik Anda jujur, bos Anda itu sudah mengakui ada kesalahan dan di mana harus memperbaiki. Walaupun saya tadi mengatakan maafnya itu sudah berkali-kali juga. Tidak hanya tahun ini, tapi dari 15 tahun terakhir itu minta maaf terus gitu. Dan masih saja ada masalah terkait dengan keamanan privasi data itu. Gitu. Kalau melihat alur peristiwanya, seolah-olah Anda tidak mau bertanggung jawab sebetulnya. Ini by accident saja ketahuan dan diungkap oleh media. Di mana pertanggungjawaban moral Facebook kalau begini terhadap penggunanya yang jumlahnya jutaan, ratusan juta, mungkin miliar orang. Berbeda dengan Facebook Indonesia, pemilik Facebook Mark Zuckerberg mengaku telah terjadi kebocoran data akibat skandal Cambridge Analytica. Di depan anggota Senat, Zuckerberg mengaku kurang ketat mengamankan akun privasi penggunanya. Facebook akan memberikan sebuah notifikasi pada penggunanya jika menjadi korban penyalahgunaan data. Chairman Grassley, Chairman Thune, Ranking Member. Komisi 1 DPR nampaknya tidak puas dengan jawaban perwakilan Facebook Indonesia dan Asia Pasifik. Lalu apa langkah selanjutnya akan dilakukan oleh DPR? Saat ini sudah bergabung bersama kami anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Golkar, Mutia Hafid. Selamat sore Mbak Mutia. Sore. Tadi sempat geram ya beberapa anggota Komisi 1 DPR terkait dengan jawaban dari Facebook Indonesia dan juga Asia Pasifik. Tapi poin-poin apa yang akhirnya menjadi ini ada yang salah dengan Facebook Indonesia akhirnya tidak puas dengan terutama ketika dikatakan bahwa pertama ini Cambridge Analytica dan kemudian ada Dr. Kogan yang disebut ya sebagai orang yang telah melakukan pengambilan data tersebut. Jadi Facebook tidak mengatakan bahwa itu bukan mereka, ini dilakukan oleh pihak ketiga. Ketika kita minta kerjasama dengan pihak ketiganya memang seperti apa gitu ya, MOU-nya seperti apa, mereka katakan tidak ada MOU. Yang ada MOU dikatakan. Jadi yang ada Facebook Platform Policy, ini saya bawa. Ini sesuatu yang kemudian kalau mau menjadi partnernya Facebook sebagai pihak ketiga yang menaruh aplikasi itu tinggal ditik saja. Kemudian saya tanyakan ke
tidak ada kesepakatan tanda tangan kerjasama atau apapun itu, tidak, itu hanya dalam bentuk tik. Tapi mereka mengatakan bahwa ini tetap legal. Nah, di puluhan, saya nggak tahu persisnya, tapi ada puluhan halaman ini yang cukup panjang, itu hanya mengatur apa yang diharapkan dalam hal proteksi data oleh pihak ketiga, tapi tidak mengatur sama sekali tentang sanksi. Tidak ada kontrol dari Facebook kalau dari melihat dan juga. Tidak ada sanksi sama sekali. Dan saya upsetnya juga bahwa tidak ada kewajiban untuk menaruh tanda tangan digital, paling tidak seminimal-minimalnya. Artinya Komisi 1 DPR termasuk juga Mbak Mutia merasakan ini sangat mudah saya pribadi menilai bahwa dengan presentasi mereka ini mereka tidak serius selama ini dalam rangka pengamanan data pribadi pelanggan. Apa kekhawatiran dari Komisi 1 DPR dengan bocornya data 1 juta lebih pengguna Facebook di Indonesia? Data bisa digunakan untuk apa saja. Mudah-mudahan yang bocor ini digunakan untuk walaupun bocornya salah, tapi paling tidak digunakan untuk hal-hal yang baik gitu ya. Tapi bagaimana kalau misalnya digunakan untuk hal-hal yang yaitu menyangkut dengan mengganggu jalannya demokrasi. Termasuk kekhawatiran itu, karena ini tahun pemilu. Termasuk. Itu salah satu, dan menurut saya yang paling yang lebih mengkhawatirkan lagi bukan hanya itu, tapi juga menggunakan data tersebut untuk kemudian membenturkan antara kelompok gitu ya, seperti hate speech dan lain-lain, seperti yang diduga terjadi di Myanmar dalam kasus Rohingya, dan juga kelompok agama lain yang kemudian seperti dibenturkan oleh sosial media gitu. Komisi 1 melihat sebesar itu potensinya akan rusuh seperti itu dengan 1 juta lebih data. Once it's leaked, ketika itu bocor, kita harus expect, terutama bagi kami ya, dalam rangka menjaga, kita harus expect ini berarti bisa hal yang terburuk yang terjadi gitu. Mungkin kalau pelanggannya merasa saya nggak apa-apa gitu, tapi at the same time bukan cuma kepentingan pribadi lagi, mungkin Prisya ya, Cindy merasa nggak apa-apa sih saya diambil datanya, tapi negara juga harus melihat dalam hal pertahanan dan keamanan negara seperti apa gitu ya. Mungkin Cindy-nya nggak apa-apa, tapi negara harus mempertanyakan ini dipakai untuk apa. Itu yang mereka bilang akan dilakukan investigasi, dan belum sampai saat ini. Dan saya rasa kalau Facebook, satu kesempatan lagi untuk Facebook setelah apa yang dilakukan hari ini adalah kalau memang mau disebut punya komitmen, maka selesaikanlah segera investigasinya. Ada tenggat waktu yang diberikan dari Komisi 1 kepada Facebook Indonesia? Kita minta sesegera mungkin. Tidak ada batas waktu, kira-kira beberapa minggu atau beberapa karena Facebook mengatakan bahwa ada saat ini mereka di stop dulu karena sedang terjadi juga investigasi di Inggris gitu oleh Komisi Informasinya Inggris. DPR dan pemerintah bisa info atau terlibat langsung dalam soal kontrol atau ada intervensi dari pemerintah dan juga DPR kepada Facebook Indonesia soal ini? Kalau pemerintah bisa melakukan banyak hal, termasuk sampai penutupan. Mudah-mudahan itu sih tidak perlu sampai sejauh itu, tapi menurut saya tidak boleh ditutup opsi itu. Kalau misalnya Facebook dalam beberapa waktu ke depan juga belum menunjukkan adanya perbaikan, komunikasi dengan pemerintah seperti saat ini yang saya dengar juga hasil investigasi sementara paling tidak juga dilaporkan kepada pemerintah, belum memuaskan pemerintah. Kalau ini tidak segera diselesaikan, opsi untuk paling tidak ya moratorium untuk penutupan sementara hingga ada perbaikan boleh dipertimbangkan gitu, karena dipertimbangkan. Jadi bukan hal yang kemudian jangan sampai ditutup. Kalau memang salah siapapun, kita pernah melakukannya kepada Telegram. Ketika Telegram kemudian langsung menimbulkan pro dan kontra juga di pengguna internet Indonesia. Tapi buktinya kemudian dia melakukan perbaikan-perbaikan dan berkomitmen akan bekerja sama penuh dengan pemerintah dalam hal memerangi potensi adanya aksi-aksi terorisme melalui Telegram. Ini kita happy, dan mereka pun juga bisa kita nyalakan kembali aplikasinya gitu. Perbaikan seperti apa yang diharapkan? Tadi investigasi tentu tidak hanya sekedar palingnya kerjasama dengan pihak ketiganya ini harus diperbaiki ya. Jelas harusnya harus ada sanksi kalau misalnya mereka betul-betul mau pihak ketiga memproteksi data-data pelanggannya, maka harusnya ada aturan-aturan dan sanksi-sanksi yang tegas dan keras di situ. Tidak hanya aturan-aturan apa yang harus dilakukan dan lain-lain gitu. Itu satu hal. Dari sisi sistem saya rasa saya bukan ahli teknologi, tapi ada hal-hal juga yang bisa dilakukan. Misalnya ketika data itu diserahkan, harusnya mereka tidak bisa kemudian tidak menghapus ketika ini kan data-datanya nggak dihapus yang terjadi. Kebocoran itu kemudian menjadi milik pihak ketiga. Harusnya ada teknologi yang bisa mereka pakai sehingga data itu hanya bisa dipakai kalau memang ada penelitian untuk pendidikan, tapi setelah itu ya datanya dihilangkan dari paling tidak ada proteksi seperti yang dikatakan oleh Mark Zuckerberg waktu di Senat Amerika Serikat. Berkaca lagi pada kasus kebocoran data Facebook di Amerika Serikat yang akhirnya digunakan untuk kepentingan politik. Tahun 2018-2019 Indonesia tahun politik yang luar biasa menghadapi pesta demokrasi. Ada kekhawatiran seperti apa yang
di benak Mbak Muti dan juga Komisi 1 DPR. Akankah juga apa yang terjadi di Amerika Serikat terjadi di Indonesia? Ya itu tadi, memang setelah kita tahu bahwa data yang bocor termasuk dengan 1,1 juta pelanggan Indonesia, itu pun yang dilaporkan ya, kita nggak tahu realnya berapa, maka segala kekhawatiran muncul sih. Termasuk dalam hal pileg, pilpres, lebih dari itu juga hal-hal yang menyangkut dengan pertahanan keamanan ya, karena orang informasi ya katanya perang ke depan gitu, atau perang model saat ini adalah perang informasi. Siapa yang memiliki informasi dia yang memenangkan pertempuran gitu, maka itu menjadi salah satu juga yang kita concern gitu. Ada pertemuan lagi akan digagas atau diinisiasi oleh Komisi 1 DPR antara pemerintah, Menkominfo dalam hal ini dengan juga Facebook Indonesia yang untuk membuat hal ini jelas dan akhirnya pengguna Facebook juga merasa nyaman. Yang jelas yang pertama dengan Menkominfo ya, artinya pemerintah saya rasa hampir satu suara dengan DPR, sama-sama tidak puas paling tidak untuk saat ini ya. Sampai nanti mungkin ada perbaikan-perbaikan, lalu apa kemudian langkah yang dilakukan, saya rasa harus ditentukan bersama dengan pemerintah. Pak Rudiantara juga pernah menyebut bahwa ya itu penutupan itu bukan mungkin saja dilakukan, mungkin saja dilakukan gitu. Kalau dengan Facebooknya saya rasa karena tadi kita sudah sepakati memberi waktu untuk investigasi, kita lihatlah waktu yang menurut saya cukup harusnya 1 bulan. Jadi kalau misalnya 1 bulan belum ada, mungkin kita akan panggil lagi untuk mendengarkan update dari mereka gitu. 1 bulan diberikan untuk investigasi paling tidak, proteksi juga sebesar apa perubahan-perubahan yang diinginkan oleh Komisi 1 DPR dalam 1 bulan ini, Mbak Muti? Kalau saya pribadi ya tadi juga di komisi dibahas, kita tidak happy dengan bentuk kerjasama seperti ini, karena itu betul-betul memberikan keleluasaan pihak ketiga untuk mengekstrak data tanpa kemudian mengatur sanksi-sanksi yang tegas. Sanksinya katanya cuma kemudian di take out ininya, aplikasinya kemudian dicabut. Tapi kan kerusakannya sudah terjadi ketika dia mengambil data pribadi. Dia melanggar, oke, ditutup, tapi kan datanya sudah terambil oleh mereka. Jadi itu yang betul-betul tadi kita minta ada perbaikan dari Facebook. Oke, kita tunggu nanti 1 bulan ke depan ada perbaikan atau tidak. Bagaimana juga perkembangan terkini dari 1,1 juta data. Ya, kita tahu, mungkin kalau saya tambahkan, kita tahu bahwa orang Indonesia senang dengan Facebook. Itu kita harus akui. Tapi sesenang-senangnya orang Indonesia kepada Facebook, kalau Facebook tidak serius, kita harus beri sanksi. Masyarakat juga harus edukasi ya soal data. Tidak boleh alasan kesukaan kita kepada Facebook, karena Indonesia pengguna Facebook salah satu yang terbesar, kemudian membuat kita tidak bersikap tegas kepada Facebook. Kita tunggu nanti. Terima kasih Mbak Muti telah hadir di Kompas Petang hari ini. Dan tetap bersama